Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar di kelas 5. Pelajaran yang ke-6, yaitu materi Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah apa makna Rasul Allah. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, di sini ada gambar ya. Jadi ada Nabi Muhammad. Nah, kenapa Nabi Muhammad tidak digambarkan dalam bentuk manusia ya? Karena itu hal yang dilarang. Jadi takutnya kita menjadi menyembah ya. Nah, tidak boleh ya. Jadi hanya sebagai simbol saja dengan tulisan yaitu Muhammad. Nah, Rasul ini artinya utusan. Jadi Rasul itu secara bahasa artinya utusan. Sedangkan Rasulullah itu artinya utusan Allah, yaitu orang-orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Jadi yang membedakan antara Rasul dan kita manusia biasa adalah bahwa para Rasul ini mereka mendapatkan wahyu ya, atau kitab suci atau suhuf dari Allah ya, berupa firman Allah yang disampaikan kepada umat manusia. Jadi Rasul itu bukan manusia super ya, bukan, tetapi manusia biasa sama seperti kita. Yang membedakan mereka hanya mendapatkan wahyu. Nah, kemudian dalam Quran surat Al-An'am ayat 48 ini dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mungdzirin. Nah, artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Jadi ada dua tujuan Allah mengutus para rasul. Yang pertama adalah kabar gembira, yang kedua adalah peringatan. Nah, kabar gembira ini maksudnya adalah bahwa Allah telah memberikan janji. Jadi dalam kabar gembira ini ada janji-janji Allah terhadap orang yang beriman dan bertakwa. Nah, yang kedua, janjinya itu apa? Nah, janjinya adalah akan adanya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi para rasul ini membawa wahyu. Nah, wahyunya ini kan berisi tentang perintah-perintah dan larangan. Maka ketika kita mengikuti perintah Allah dan kita menjauhi larangan Allah, maka sesungguhnya itu yang mendekatkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian di situ ada juga peringatan. Nah, peringatan ini adalah ancaman terhadap orang yang durhaka dan ingkar kepada Allah. Jadi Allah mengancam kepada orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah dan ingkar kepada Allah. Apa peringatannya? Peringatannya adalah azab dan kesulitan di dunia maupun akhirat. Nah, kemudian Nabi dan Rasul ini adalah manusia biasa. Jadi manusia biasa itu seperti kita ya, terbuat dari daging, dari tulang ya, sama seperti kita. Tetapi ada yang membedakannya. Nah, yang membedakannya adalah yaitu mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Jadi mendapatkan firman Allah ya. Kemudian di antara mereka juga diberikan mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah kekuatan yang luar biasa sebagai tanda bukti kenabian atau kerasulan mereka. Kemudian kitab suci dan suhuf. Nah, sebagai bukti dari kenabiannya. Jadi ada beberapa rasul memang ini memiliki mukjizat yang luar biasa untuk membuktikan kerasulan atau kenabian mereka. Karena kadang-kalanya umatnya itu tidak percaya bahwa yang di hadapan mereka itu adalah nabi atau rasul, sehingga mereka memerlukan bukti yang luar biasa ya. Nah, seperti itu. Nah, contohnya misalkan Nabi Musa ya. Nah, Fir'aun itu tidak percaya bahwa Nabi Musa itu adalah seorang nabi dan rasul ya. Tetapi ketika Allah memberikan mujizat, yaitu terbelahnya Laut Merah ya, maka kan Fir'aun itu dia masuk ke dalam laut itu, kemudian airnya itu tumpah kembali. Nah, ketika nyawanya itu
sudah di kerongkongannya, baru dia mengatakan, oh ternyata bahwa Musa itu benar nabinya. Tetapi Allah sudah tidak bisa memaafkannya ya, karena si nyawanya itu sudah ada di kerongkongannya. Seperti itu. Jadi taubatnya itu sudah terlambat. Gitu. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah tugas dan sifat Rasul Allah. Nah, tugas-tugas Rasul Allah. Jadi ada beberapa tugas ya dari Rasul-Rasul Allah. Di antaranya adalah yang pertama adalah menegakkan kalimat tauhid. Maksudnya adalah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Nah, bahwa sebagian besar memang manusia itu mereka tidak menyembah Allah, bahkan Tuhannya bermacam-macam, bahkan Tuhannya banyak. Maka salah satu tugas dari Rasulullah adalah menegakkan kalimat tauhid, bahwa Tuhan itu adalah hanya satu saja, yaitu Allah. Nah, gitu. Yang kedua adalah menyeru manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Jadi ada beberapa kesalahan di antara manusia itu bahwa mereka menyembah bukan Allah. Ada yang menyembah matahari, menyembah hewan, menyembah pohon, ya. Mereka menyembah makhluk-makhluk Allah. Nah, maka tugas Rasul itu adalah mengingatkan, memberitahu bahwa Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah, bukan apa yang mereka sembah saat itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian, yang ketiga adalah membawa rahmat. Jadi dengan adanya Rasul, maka ini akan membawa rahmat kepada umatnya. Jadi umatnya yang misalkan suka berbuat maksiat, masyarakatnya menjadi kacau, maka dengan adanya Rasul ini, umat tersebut itu akan diberikan kebaikan-kebaikan sehingga mereka itu menjadi lurus kembali, penuh kasih sayang. Kemudian yang keempat, memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Jadi memang dengan adanya Rasul ini, maka Rasul akan memberikan petunjuk-petunjuk. Nah, petunjuk itunya ke jalan yang benar. Jadi perbuatan-perbuatan salah yang mereka lakukan itu diarahkan menuju jalan-jalan yang benar. Kemudian yang kelima, memberi peringatan kepada manusia. Peringatan tentang apa? Peringatan bahwa ada Tuhan, yaitu Allah yang hanya satu. Kemudian peringatan bahwa semua perbuatan dosa itu akan diberikan pertanggungjawaban. Kemudian peringatan bahwa nanti itu akan ada neraka, ya, bahwa nanti akan ada surga. Nah, itu peringatan-peringatan tersebut disampaikan oleh para Rasul Allah kepada para umatnya. Kemudian yang keenam, memberikan suri tauladan yang baik. Jadi suri tauladan yang baik itu adalah sikap perbuatan dari Rasul Allah itu merupakan cerminan manusia yang sempurna. Jadi itu akan menjadi contoh bagi umatnya untuk meniru bahwa perbuatan-perbuatan itu harus mencontoh seperti Rasul-Rasul Allah. Nah, kemudian ada sifat wajib dari Rasul Allah. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu artinya jujur. Jadi tidak mungkin yang namanya Rasul itu dia itu pembohong, ya, tidak mungkin. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Jadi kalau orang yang amanah, ketika dia diberikan suatu amanah, maka dia itu akan melakukannya, akan melaksanakannya, ya. Kemudian yang ketiga, tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan segala apa yang diberikan oleh Allah berupa wahyu, maka itu akan disampaikan, tidak ditutup-tutupi ataupun disembunyikan. Kemudian yang keempat, patonah. Patonah itu artinya cerdas. Jadi semua Rasul Allah itu diberikan kecerdasan supaya mereka itu dapat mengalahkan argumen dari umatnya. Nah, kemudian kakak Mutiara ini berkata, maka ada sifat-sifat mustahil dari Rasul. Yang pertama adalah satu kidzib. Nah, kidzib itu artinya
dusta. Jadi tidak mungkin Rasul itu adalah seorang yang suka berbohong, seorang yang suka berdusta. Yang kedua, khianat. Khianat itu orang yang tidak bisa dipercaya. Jadi kalau ngomongnya itu, saya berjanji besok bla 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 bla, tapi ternyata tidak dilakukan. Nah, ini termasuk orang yang khianat ya, tidak bisa dipercaya. Yang ketiga adalah kitman. Nah, kitman ini orang yang suka menyembunyikan kebenaran. Jadi dia mengetahui sesuatu, nah tidak disampaikan kepada orang lain. Jadi pelit informasi ya. Nah, yang keempat adalah baladah. Baladah itu artinya bodoh. Jadi bodoh itu orang yang mengetahui kebenaran tetapi dia tidak mau melakukannya. Nah, itu disebutnya bodoh ya. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Rasul Ulul Azmi. Nah, Rasul ini artinya utusan. Ulul atau ulu atau uli, nah ini artinya mempunyai atau memiliki. Al-Azmi artinya teguh atau tekad yang sangat kuat. Jadi Rasul Ulul Azmi itu maksudnya adalah utusan Allah yang memiliki keteguhan atau tekad yang sangat kuat. Nah, seperti itu ya. Jumlah para nabi ini 124.000 orang. Nah, 315 diantaranya mereka adalah Rasul. Nah, yang wajib oleh kita ketahui ini ada 25 nabi. Dan diantaranya ada 5 Rasul Ulul Azmi. Jadi suatu ketika ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, beliau ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, berapakah jumlah utusan Allah?" Maka kata Nabi, jumlah utusan Allah itu, para Nabi itu ada 124.000 orang. Nah, 315 diantaranya adalah Rasul. Nah, seperti itu kata Nabi. Tetapi yang namanya tercantum di dalam Al-Quran itu hanya ada 25 nabi saja. Kemudian 5 di antara mereka, 5 di antara 25 itu adalah Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan tekad yang sangat kuat dalam menghadapi cobaan dari umatnya. Jadi umat mereka itu umat yang sangat brutal ya, sangat susah untuk diarahkan menuju jalan kebenaran. Nah, seperti itu. Nah, ini Rasul Ulul Azmi ya. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh alaihi salam ini beliau kurang lebih berdakwah selama 950 tahun lamanya. Tetapi yang ikut atau yang mengikuti perintah Nabi Nuh ini sangat sedikit. Nah, Nabi Nuh ini kemudian diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera. Jadi bahtera itu adalah perahu yang sangat besar ya. Karena kelalaian dari umatnya, maka Allah itu akan mengazab mereka dengan banjir bandang yang sangat besar. Nah, itu adalah kisah tentang Nabi Nuh ya. Nah, kemudian ada juga yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi ya, yang dijuluki sebagai bapaknya para nabi atau Abul Anbiya. Nah, Nabi Ibrahim ini dilahirkan di suatu kerajaan namanya adalah kerajaan Babilonia yang dipimpin oleh seorang raja namanya adalah Raja Namruz. Nah, Raja Namruz ya. Nabi Ibrahim itu luar biasa ya perjuangannya karena ayahnya sendiri ini adalah seorang kafir ya, seorang pembuat patung. Nah, karena keteguhannya Nabi Ibrahim ini pernah menghancurkan patung-patung dari Raja Namruz. Kemudian oleh Raja Namruz, Nabi Ibrahim ini kemudian dibakar. Tetapi alhamdulillah kemudian Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Kemudian ada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini adalah anak dari Imron. Nah, ibunya bernama Yukabad. Ketika Nabi Musa dilahirkan, semua anak dari Bani Israel itu ini diperintahkan oleh Fir'aun untuk dibunuh. Tetapi alhamdulillah Allah menyelamatkan Nabi Musa, karena Nabi Musa ini oleh ibunya itu dimasukkan ke dalam keranjang, kemudian dialirkan di Sungai Nil. Nah,
Yang unik adalah yang menemukan bayi Nabi Musa itu ternyata istri dari Fir'aun sendiri. Namanya adalah Asiyah. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika dewasa, Nabi Musa itu kemudian mengajak Fir'aun untuk masuk Islam, tetapi Fir'aun menolaknya, sehingga Allah menunjukkan bukti-bukti kenabian Nabi Musa, yaitu diantaranya adalah tongkatnya itu mampu berubah menjadi ular yang sangat besar ya. Kemudian tongkatnya juga itu mampu membelah lautan yang sangat luas, namanya adalah Laut Merah, yang memisahkan antara Afrika dengan semenanjung Arab ya. Luar biasa Nabi Musa ya. Kemudian ada Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini dilahirkannya itu di masa kerajaan Romawi yang dipimpin oleh seorang pemimpin namanya adalah Herodus. Nah, Nabi Isa ini sangat unik sekali ya kelahirannya, karena Nabi Isa adalah nabi yang dilahirkan tanpa memiliki ayah. Jadi unik ya, hanya memiliki ibu. Nah, tapi ada yang menarik ya. Jadi hanya Nabi Isa dan Nabi Adam ya. Jadi kalau Nabi Adam itu dilahirkan tanpa ayah dan tanpa ibu, kalau Nabi Isa itu dilahirkannya itu tanpa ayah. Jadi beliau itu hanya memiliki seorang ibu. Nah, ibunya itu bernama Maryam. Nah, seperti itu ya. Nah, Nabi Isa mengajak umatnya untuk memeluk Islam, tetapi ada satu orang yang berkhianat, namanya adalah Yudas Iskariot. Nah, kemudian Allah menyalibnya. Jadi Yudas itu diserupakan dengan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa sendiri ini diangkat oleh Allah ke langit. Jadi yang disalib itu namanya adalah Yudas Iskariot. Nabi Isa adalah satu-satunya nabi yang memang belum dimatikan oleh Allah, tetapi diangkat ke langit. Nah, nanti akan diturunkan kembali di akhir ya, sebagai tanda-tanda dari datangnya kiamat. Kemudian beliau akan menjadi salah satu pengikut dari Nabi Muhammad. Itu Nabi Isa ya. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir diutus oleh Allah kepada umat manusia. Nabi Muhammad ini mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa dari kaum kafir Quraisy Mekah. Tetapi alhamdulillah, karena pertolongan Allah, maka Islam itu semakin menyebar dari Jazirah Arab sampai sekarang, sampai ke seluruh dunia ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai ya. Semoga Allah memberikan kita hidayah sehingga kita lebih mencintai Nabi dan Rasul Allah. Ingat ya, untuk mengamalkan sifat wajib Rasul dan menjauhi sifat mustahil Rasul. Luar biasa sekali ya kisah para Rasul Ulul Azmi ini. Semoga kita bisa menjadikan mereka sebagai suri tauladan bagi kita. Assalamualaikum.